Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Kita melihat banyak ketua-ketua partai yang justru ditangkap. Ya. Jadi ini merupakan sesuatu yang dilupakan oleh masyarakat. Ya. Mereka lupa bahwa Bapak merasakan itu sesuatu yang Ekspektasi masyarakat sebenarnya banyak. 100%. Iya, ekspektasi masyarakat 100%. Sebenarnya kemudian ketika kita melihat ketua partai masuk penjara karena korupsi. Partai Demokrat masuk penjara, partai PKS masuk penjara, partai P3 masuk, partai Golkar, semua itu satu persatu. Ketua partai itu semua ditangkap. Jadi itu merupakan satu kemajuan. Menurut saya atau bisa kemunduran. Dilihat dari satu segi kemajuan, karena sekarang politikus pun ditangkap oleh KPK, menteri pun ditangkap. Tetapi bisa merupakan kesedihan juga. Ini sudah reformasi masih sampai ditangkap juga. Tinggal kita mau melihatnya dari mana kan. Kalau saya melihatnya ya adalah kemajuan bahwa kita punya instrumen. Ada satu kemajuan yang saya lihat. TV dan media itu menjadi salah satu patokan bagi politisi dan para menteri. Maria Lumowa dijemput oleh Menteri Kehakiman. Ya. Ko Chandra langsung dijemput oleh Jenderal Bintang 3. Bagaimana Bapak, menurut Bapak? Sementara kan mereka ini adalah manajemen. Bisa dilakukan oleh bawah. Ada satu yang ingin ditujukan oleh mereka-mereka. Ia menunjukkan keseriusan, tetapi tidak salah juga karena kasusnya kasus besar. Misalnya begini, yang kasus Joko Chandra kan sama kan, orangnya begitu besar menarik perhatian kasusnya. Ya lalu orang tidak percaya kepada polisi kan, tidak percaya kejaksaan, lalu polisi melakukan operasi yang menjamin itu dan saya turun sendiri, kata Pak Listio waktu ketemu saya. Sudah saya cari sampai dapatkan gitu, akhirnya dapat. Belajar dari sejarah Indonesia ya, bahwa kita waktu mendirikan partai itu, PK dulu, tidak jauh berbeda dengan ketika partai-partai Islam sebelum juga berdiri. Dengan semangat menjadi perwakilan umat, jadi representasi masyumi. Kemudian kita masuk warisan pengelompokan yang tajam, kanan, tengah, kiri, karena masing-masing kelompok ideologi ini mewakili segmennya sendiri-sendiri. Walhasil kita tidak pernah benar bisa menyatu sebagai bangsa karena kita tidak pernah berusaha mewakili populasi atau rakyat secara. Misalnya saja dalam pilihan diksi. Yang kanan itu biasanya menggunakan istilah umat, ya kan? Yang tengah menggunakan istilah bangsa. Yang kiri menggunakan istilah rakyat, ya kan? Bedanya apa coba? Rakyat, bangsa, umat. Secara pengertian ini sama aja semuanya, iya kan? Jarang ada partai Islam yang menggunakan istilah rakyat. Makanya kita di sini, di Partai Gelora ini, saya menggunakan istilah gelombang rakyat. Karena kita mau keluar dari semangat mewakili kelompok menjadi mewakili populasi, mewakili rakyat. Kita keluar dulu dari pengelompokan lama ini. Ini yang saya sebut perbedaannya apa dengan partai lama, ini lebih Indonesia. Jadi dulu misalnya ada partai yang menyebut dirinya sebagai rumah besar umat Islam, ya kan? Itu yang saya maksud. Jadi kita punya semangat mewakili, merepresentasi. Sekarang kita ada di tengah satu krisis berlarut yang sistemik, di mana kita harus bekerja sebagai satu entiti, satu kesatuan. Karena itu langkah pertama yang kita lakukan di Partai Gelora ini keluar dulu dari pengelompokan lama ini. Kira-kira itu alasan paling kuatnya. Di luar dari hal-hal yang bersifat personal yang menurut saya mungkin rakyat tidak memerlukan untuk mengkonsumsi informasi-informasi seperti itu. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bahwa kita ingin menjadi lebih Indonesia. Kenapa? Karena pengelompokan lama ini membangun tembok. Sekarang kita ingin bangun jembatan. Di partai lama juga begitu, membangun tembok. Itu yang selama ini terjadi. Sehingga misalnya saya dulu punya ide misalnya menjadi partai terbuka, tapi ditolak rame-rame di dalam. Ini yang saya maksud. Jadi dari waktu ke waktu kita membangun tembok. Sementara yang sekarang kita perlukan adalah jembatan. Karena kita sedang menghadapi satu masalah yang sama. Misalnya isu perubahan iklim. Kan itu menyentuh kita semuanya sebagai bangsa Indonesia kan, iya kan?
Mau yang Islamnya, yang kanannya, yang kirinya, yang tengahnya, semuanya kena dampaknya. Banjir kan menimpa kita semuanya, iya kan? Gunung meletus menimpa kita semuanya. Kelaparan bisa menimpa kita semuanya. Kemiskinan menimpa kita semuanya. Semua ancaman. Krisis sekarang yang menimpa kita ini kan bisa menimpa kita semuanya tanpa pandang bulu kan. Karena itu sekali lagi kita mesti keluar dari pengelompokan lama, membangun jembatan. Pertama-tama yang saya rubah adalah terminologinya, pilihan diksinya sendiri. Partai, gelombang, rakyat. Kita keluar dulu dari ini. Karena rakyat sendiri itu asalnya bahasa Arab. Itu dari kata ra'iyah. Ra'iyah itu kalau dalam hadis Rasulullah SAW ada kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah ra'in, itu bisa diartikan penggembala, bisa diartikan yang merawat sesuatu. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dia rawat atau apa yang dia gembala. Jadi kata ra'iyah di situ mengandung makna pemeliharaan, perawatan, pertanggungjawaban, juga mengandung makna sebagai subjek dan objek sekaligus. Iya kan? Jadi kenapa tiba-tiba kata rakyat yang asalnya bahasa Arab ini menjadi milik kelompok kiri dan tidak dipakai di kelompok kanan? Kata umat artinya apa? Kalau di dalam Quran, kata umat bisa punya arti individu. Inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah ummah. Tapi juga bisa berarti kelompok. Wal takum minkum ummah. Hendaklah ada sekelompok dari kalian. Jadi bagaimana artinya individu dan kelompok ini bisa menggunakan satu arti, satu kata. Karena ada individu yang bisa punya kapasitas sama dengan total kapasitas yang ada pada kelompok kalau dikumpulkan. Jadi misalnya isi kelompoknya ada 1000, seluruh kapasitas orang-orang yang 1000 ini dikumpulkan jadi satu, ini sama dengan kapasitas satu orang. Iya kan? Ini yang dimaksud inna Ibrahim kana ummah. Tapi kalau kita lihat apa yang menyatukan individu dan kelompok ini? Misi. Makanya kata umat juga bisa berarti risalah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin. Iya kan? Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jadi perhatikan, individu, kelompok, dan misi. 3 artinya kan. Umat juga bisa berarti sejarah kalau di dalam Quran. Ya kan? Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum. Itu umat yang telah berlalu. Jadi sekarang coba bandingkan antara arti umat dengan arti rakyat. Ini kan sama-sama asal kata ini. Asal katanya dari bahasa Arab semuanya. Yang pengertiannya ini sebenarnya sama semuanya. Kata rakyat lebih mengacu kepada maknanya, kepada substansnya. Di sini ada kepada entitinya, individu maupun kelompok. Tapi dua-duanya berasal dari bahasa yang sama. Cuma karena warisan pengelompokan di Indonesia, kita jadi membuat pemisahan-pemisahan yang itu yang menyulitkan kita sebagai bangsa. Seperti yang saya katakan tadi, saya sudah berusaha, tapi gagal. Katanya Jadi, ditentang ya? Ya, misalnya dulu kita bikin acara di Bali ya. Kita declare sebagai partai terbuka. Kan selama ini nggak ada partai Islam yang bikin acara kongres di Bali kan. Yang selalu bikin acara di sana ya partai kanan atau partai tengah, kiri kan. Tahun 2008 kita bikin acara di situ dan kita declare sebagai partai terbuka, tapi itu mendapatkan banyak penentangan. Itu saya adalah, ini ada persoalan pada mindset, dan menurut saya ini bukan sekedar persoalan partai lama. Tetapi menurut saya ini adalah warisan pengelompokan lama yang kita terima, sehingga kita terbiasa partai itu menjadi tembok bukan jembatan. Makanya di Partai Gelora ini yang kita bangun adalah jembatan, sehingga slogan kita itu kolaborasi. Tidak ada pencapaian besar yang bisa kita capai tanpa melibatkan semua pihak. Jadi kita keluar dulu dari pengelompokan lama ini, kemudian kita gunakan diksi baru ini, ya kan. Kemudian kalau Anda lihat saya menggunakan istilah gelombang rakyat. Gelombang itu energi, perubahan, dinamika, ya kan? Tapi rakyat di sini adalah pelakunya. Jadi bagaimana caranya kita menggunakan ini? Mendinamisasi rakyat, menjadikan mereka sebagai pelaku perubahan. Dan kalau Anda lihat, saya menggunakan kata gelombang ini karena Indonesia ini kan negara kepulauan. 2/3 wilayahnya itu adalah laut, ya kan? Jadi geografi kita sendiri, makanya warna ini warna yang mewakili geografi, ya kan? 2/3 wilayah kita itu adalah laut. Dan sekarang kita ingin mengubah rakyat ini menjadi pelaku yang selama ini mungkin sering dijadikan objek saja gitu. Nah, untuk menjadikan mereka sebagai pelaku, sekat-sekat di antara mereka harus kita. Jadi kita bangun jembatan di antara mereka, kita hidupkan makna kolaborasi. Setiap orang bisa menjadi pelaku dalam menentukan sejarah. Masih, survei-survei kita menunjukkan bahwa pengelompokan ini dipelihara oleh sebagian kekuatan di Indonesia karena itu memberikan mereka
keuntungan politik, keuntungan ceruk pasar yang definitif. Kan orang berpikir seperti itu kan. Makanya fungsi partai politik sebagai agen perubahan agregat itu tidak bisa dicapai. Karena kita mencoba membangun, mendapatkan keuntungan politik dari pengelompokan kecil seperti itu. Ini maksud saya adalah ini yang shiftingnya di sini. Perubahan besar yang ingin kita ciptakan di sini adalah dari mewakili kelompok kepada mewakili populasi. Nah, sekarang ada sebagian partai mendapatkan keuntungan dari pengelompokan kecil-kecil ini, ya kan? Hingga kadang-kadang kita memaksakan satu agenda, karena itu memberikan kita manfaat dari sisi representasi, ya kan? Tapi kita tidak sadar bahwa agenda ini membangun tembok dan tidak membangun jembatan. Walhasil ini di mana nanti masalahnya? Waktu mereka memerintah. Dia tidak bisa mengkonsolidasi seluruh kekuatan politiknya. Karena masalahnya dari awal dia tidak membangun jembatan. Mungkin kita bisa mengkonsolidasi partai, tetapi dengan menggunakan kekuatan. Menurut saya, itu tidak akan membuat pemerintahan kita efektif. Tidak ada satu penentangan yang terlalu spesifik kepada idenya ya. Jadi begini, saya terlibat di politik itu sebagai pendiri itu kan dari 98 ya, 1998. Selama 10 tahun, kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa gitu ya, dan menjadi partai nomor 1, partai Islam ya, di kelompok partai itu. Dari situ saya melihat ada dua hal. Satu, sampai di sini kita menemui jalan buntu kalau kita tidak keluar dari perwakilan kelompok kepada perwakilan populasi. Persepsi itu nggak bisa kita hilangkan sama sekali karena kita ikut membangun. Yang kedua, saya melihat bahwa Indonesia ini ada di persimpangan jalan. Jadi kalau kita membaca sejarahnya sebelumnya, kira-kira saya membagi gelombang sejarah Indonesia itu ke dalam 3 gelombang. Gitu ya. Gelombang pertama ini yang saya sebut gelombang menjadi Indonesia. Ini kita tarik dari tahun 45 ke belakang. Gitu ya. Sejak kita menjadi negara yang dijajah, Indonesia ini kan entitas baru pada dasarnya, walaupun secara geografi ada, tetapi sebagai nama, sebagai identitas kan baru. Identitas ini muncul karena kita punya pengalaman historis yang sama. Kita punya penderitaan yang sama, namanya penjajahan, yang tidak bisa kita hadapi dengan cara lama. Kerajaan-kerajaan kecil ini kan satu-satu dicaplok sama penjajah. Karena itu kita datang dengan satu kesadaran baru bahwa kita perlu identitas baru untuk melawan penjajahan ini. Apa itu identitas baru itu? Namanya Republik Indonesia. Dalam proses membangun identitas baru itu kita perlu puluhan tahun lamanya. Nah, ini yang saya sebut gelombang pertama ini. Kan secara nasional kan di awal abad 20 baru ada pergerakan nasional kan, walaupun sebelumnya ada gejalanya. Ada Budi Utomo, ada Syarikat Islam. Ini muncul satu-satu, kemudian ada Sumpah Pemuda, kemudian akhirnya kita merdeka. Dari merdeka sampai Orde Lama dan Orde Baru ini, saya anggap ini satu periode. Karena cirinya sama, ini usaha membangun negara baru yang baru merdeka. Artinya tahap 2 ini saya sebut sebagai tahap membangun negara bangsa modern yang kuat. Harus diakui bahwa pencapaian Orde Baru itu luar biasa. Cuma ini ada pendulum di antara Orde Baru dan Orde Lama. Di Orde Lama ada demokrasi, tidak ada kesejahteraan. Di Orde Baru ada kesejahteraan, tidak ada demokrasi. Jadi pendulum. Nah, reformasi ini datang sebagai sintesa. Menurut saya reformasi ini sampai sekarang, reformasi ini sebagai sintesa antara Orde Lama dan Orde Baru, artinya sintesa antara kesejahteraan dan demokrasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.